wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faya ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Memasuki pembahasan yaitu pembagian daripada asyirik. Kita masuki pembahasan yang pertama adalah asyirkul asghar, kesyirikan kecil. Dan insyaallah pembahasan ini juga luas, secara mendetail diterangkan oleh al-muallif hafizahullah Syekh Shalih Abdullah Al-Fauzan. Beliau merinci pembahasan ini dan sebagian besarnya beliau juga mengutip dari kitab Tauhid, syarah dari cucu daripada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sendiri, yaitu dalam kitabnya Fathul Majid. Asyirkul asghar, syirik ini mengurangi daripada tauhid dan menimbulkan kerancuan atau mencederai daripada tauhid. Dan syirik kecil ini sangat banyak, dan Allah Subhanahu wa taala serta Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sering dan banyak mengingatkan kita serta merinci yang hal ini bertujuan yaitu untuk menjaga daripada akidah serta memelihara daripada tauhid umat ini. Karena sungguhnya kesyirikan kecil ini dan perkara-perkara yang termasuk ke dalam kesyirikan kecil ini tangkusut tauhid, yaitu mengurangi kesempurnaan daripada tauhid, dan rubbama tajurru ila syirkil akbar, dan bahkan bisa menyeret kepada kesyirikan akbar. Itulah yang diperhatikan ataupun yang ditegaskan oleh para ulama. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yakni dalam ayat yang agak panjang, di akhir ayat Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu sementara kalian mengetahui atau menyadari. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini, yakni yang dimaksudkan dengan al-andad, kata beliau, huwa asyirku akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Yang namanya al-andad, sekutu-sekutu bagi Allah yang kita dilarang untuk mempersekutukan Allah dengannya, yaitu kesyirikan yang lebih lembut dari semut yang berjalan di atas batu karang yang berwarna hitam di kegelapan malam. Allahu Akbar. Siapa yang bisa mencari semut hitam kecil di atas batu karang yang hitam di tengah malam yang gelap? Itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan al-andad, yaitu sekutu-sekutu. Maknanya bahwa kesyirikan itu sedemikian lembutnya sehingga bila kita tidak mewaspadai diri dengan mengilmui diri terhadap persoalan-persoalan tauhid dan kesyirikan, kita bisa terjatuh ke dalam perkara-perkara syirik. Meskipun itu syirik kecil, karena syirik kecil itu sendiri adalah termasuk dosa besar. Fa inna syirka la dzulmun adzim, sebagaimana yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan, sungguhnya perbuatan kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar, yaitu dosa yang besar. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberikan contoh bentuk-bentuk yang dikatakan atau yang termasuk ke dalam perkataan andad yang dilarang itu,
yaitu apa? Antakula wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, demi hidupmu wahai si fulan, dan demi hidupku. Perkataan demi hidupmu dan demi hidupku yang dijadikan sebagai sumpah ini adalah kesyirikan kecil karena menyetarakan selain Allah dengan Allah. Contoh lainnya, seseorang mengatakan laula kulaibatu hadza la'atana lusus, kalau bukan karena anjing kecil ini yang menggonggong di malam hari, tentu kita sudah kemalingan, sudah kedatangan pencuri. Karena anjing itu kedatangan pencuri, dia menggonggong. Maka ketika seorang mengatakan kalau bukan karena anjing ini, tentu kita sudah kecurian. Perkataan ini juga termasuk kesyirikan. Walau lal batu fiddar la atana lusus, kalau bukan karena itik, apa itik? Entok yang ketika kedatangan tamu yang tidak dikenal dia akan berbunyi, tentu kita sudah kemasukan pencuri. Kita kedatangan pencuri. Perkataan ini juga sudah termasuk kesyirikan karena menisbatkan keselamatan rumah dari pencurian yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kepada anjing kecil maupun kepada itik ataupun entok. Dan juga yang termasuk andat yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qaulur rajul li sahibihi, perkataan seseorang kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, apa yang kamu kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Ini juga termasuk kesyirikan. Dan ini sudah sedikit kita singgung pada waktu yang lalu, insya Allah kita akan sedikit jelaskan nanti. Kemudian perkataan seseorang, wa qaulur rajul laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan kamu atau dan si fulan, tentu akan begini dan begitu. Ini juga termasuk kesyirikan karena menisbatkan keselamatan, pertolongan kepada selain Allah atau menyertakan selain Allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan kalau bukan karena Allah dan dia, nah ini sudah menyamakan bahwa dia berperan seperti peran Allah Subhanahu wa taala di dalam pergiatan menyelamatkan. Dan juga Ibnu Abbas mengatakan la taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bisyirkun, janganlah menyertakan seorang pun, si fulan pun di dalam sumpah maupun di dalam penunjukan keselamatan. Karena hadza kulluhu bisyirkun, karena ini berarti menyekutukan Allah dengan selainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menerangkan di sini bahwa perkara-perkara yang disebut di atas, yaitu dari mulai mengatakan demi Allah, demi hidupmu, demi hidupku, ini syirik. Kalau bukan karena anjing kecil ini, tentu kita sudah kemalingan. Kalau bukan karena itik ini, kita sudah kecurian. Perkataan seseorang, apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Atau kalau bukan karena Allah dan si fulan, tentu begini. Maka ini semua adalah kesyirikan. Dan yang dimaksudkan kesyirikan di sini adalah syirik kecil, al-asyirkul asgar. Kesyirikan kecil itu adalah yaitu perbuatan yang sudah termasuk mempersekutukan Allah, tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islamnya. Maknanya dia masih muslim, tetapi dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maknanya pasti Allah akan membalas dan menyiksa orang yang berbuat kesyirikan meskipun itu kecil, kecuali dia bertaubat sebelum wafatnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa
dipersekutukan dengan sesuatu, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Selain dosa kesyirikan, dosa-dosa besar lainnya di bawah masyiatullah, di bawah kehendak Allah. Bila Allah berkehendak maka Allah akan mengampuni, dan bila Allah berkehendak untuk menyiksa maka Allah akan menyiksa. Adapun kesyirikan maka telah ada ketetapan yang pasti dari Allah, maknanya siapa yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, termasuk syirik kecil, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwa perkara-perkara ini semua kesyirikan, dan yang dimaksudkan adalah kesyirikan kecil. Dan ayat yang dibacakan, yakni surat Al-Baqarah ayat 23, wala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan yakni sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahui. Ini adalah ayat untuk menegaskan kesyirikan akbar. Namun ayat ini dikategorikan sebagai kesyirikan secara umum, yakni termasuk meliputi syirik kecil dan syirik akbar. Karena lafaz-lafaz yang diucapkan di sini yakni diberlakukan atau banyak diucapkan oleh manusia, baik ia mengatakan karena kebodohan atau karena menggampangkan. Ada orang yang mengatakan hal-hal serupa, ia dikatakan dengan masa bodoh, artinya dia tidak peduli. Ada yang mengucapkannya karena tidak tahu. Contohnya yang paling sering adalah yakni mengucapkan untung ada kamu. Nah, ini perkataan untung ada kamu sudah termasuk ke dalam kategori kalau bukan karena kamu. Bahkan ini sudah lebih besar daripada yang pertama. Yang pertama masih menyebut Allah, dan ini semuanya kadang-kadang yang kedua di sini sudah tidak menyertakan Allah. Namun ini semua termasuk kesyirikan kecil, karena seseorang tidak berniatkan meyakini bahwa dia semata-mata yang menjadi sebab keselamatan dirinya, akan tetapi yakni bahwa adanya dia tertolong. Dan ini semua termasuk kesyirikan kecil. Namun kesyirikan-kesyirikan kecil ini bila terus-menerus diucapkan, maka bisa menumbuhkan keyakinan dan akan menyebabkan kepada kesyirikan besar. Maka kita selalu diperingatkan oleh Nabi SAW tentang perkara-perkara ini. Ada beberapa contoh ataupun bentuk-bentuk kesyirikan kecil yang sering terjadi dan diucapkan oleh manusia. Di sini ada 5 minimal yang sedikitnya. Namun insya Allah mungkin pembahasan kita tidak sampai ke 5 semuanya pada malam ini. Pertama adalah al-halafu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang beliau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang ia bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Al-Hakim. Perkataan Nabi faqad kafara au asyraka, maka sungguh ia telah kafir atau dia telah syirik, ini ada keraguan, yakni ada mengandung 2 makna. Bisa jadi keraguan ini dari perawi, yaitu kata-kata au menunjukkan bentuk keraguan, atau kufur atau syirik. Ini menunjukkan makna pertama, menunjukkan keraguan. Yang kedua, bisa jadi arti au di sini adalah artinya wa. Sebagaimana juga penggunaan kata wa kadang digunakan untuk arti au. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tidak menyebutkan au thulatha au ruba', karena makna wa di sini dimaksudkan adalah atau dan bukan dan. Sehingga sebagian orang ketika mengartikan dengan sebagaimana lafaz zahirnya tanpa melihat riwayat-riwayat lain, maka dia mengatakan menikah itu boleh lebih dari 4.
Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i masna 2, wa thulatsa tambah 3, wa ruba tambah 4 jadi 9. Sehingga ada orang yang menikah sampai dengan 9 dan ini adalah batil, pemahaman yang batil karena makna wa di sini adalah au. Sebagaimana di hadis ini makna au kafaro au asyraka faqad kafaro au asyraka, maka makna au bisa dimaknai sebagai atau sebagai dan, maknanya dia telah kufur dan telah syirik. Wa yakunu minal kufril ladzi huwa dunal kufril akbar. Namun kekafiran yang terjadi di sini adalah kekafiran di bawah kekafiran akbar, di bawah kufur akbar. Maknanya tidak sampai menyebabkan orang itu keluar dari Islamnya, tapi dia diancam dengan siksa dari Allah bila dia tidak bertaubat. Dan hukum kufur asghar sama dengan syirik asghar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari lingkup Islam, namun ia tetap dikatakan sebagai dosa besar. Di zaman kita sekarang ini, orang bersumpah dengan selain nama Allah itu dengan mudahnya. Seperti bersumpah, kadang di sini sebutkan bersumpah dengan amanah, mungkin di bangsa Arab sering digunakan itu demi amanah misalnya. Kalau di kita sering diucapkannya demi langit, demi bumi, demi bapakku, demi ibuku, demi jiwaku, demi hidupku dan matiku, selalu mengkaitkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan yang serupa ini adalah perkataan yang batil dan ia adalah kesyirikan. Dan sungguh kita telah banyak mendengar apa yang tersebut di dalam hadis-hadis yang melarang bersumpah dengan selain nama Allah dan dipandang dinilainya sebagai kekufuran dan kesyirikan, meskipun itu adalah syirik kecil, kufur kecil. Kenapa? Kok bersumpah dengan selain nama Allah itu dikatakan berbuat syirik atau kufur? Karena sesuatu yang dijadikan sumpah itu menandakan sesuatu itu perkara yang besar atau sesuatu itu agung dan tidak ada yang pantas untuk diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun beda halnya bila Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah, maka Allah tabaraka wa taala boleh bersumpah dengan seluruh makhluknya. Allah bersumpah dengan dirinya seperti dalam firman-Nya, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu maksudnya Allah sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya. Dan juga di dalam banyak firman-Nya Allah bersumpah dengan waktu, dengan tempat, dengan peristiwa kejadian dan banyak, seperti was-sama'i wat-tariq. Allah bersumpah dengan langit dan juga dengan yang terjadi ada atau yang berjalan di malam hari dan banyak lagi, wadduha wal asri wal laili idza saja dan seterusnya. Ini semua adalah Allah bersumpah dengan makhluknya, dan ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah ada sesuatu yang besar yang terkandung di dalamnya, yang akan Allah Subhanahu wa taala firmankan atau yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Maka yang paling berhak untuk diagungkan dan dimuliakan hanyalah Allah tabaraka wa taala. Maka bersumpah dengan selain nama Allah adalah perbuatan syirik dan termasuk jarimah udma, dosa besar. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau membuat sebuah perumpamaan, dan bukan pelegalan atau bukan legitimasi, tetapi perumpamaan untuk menerangkan kepada kita betapa besarnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan begini, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Aku bersumpah dengan nama Allah dan dusta dalam sumpahku itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah namun aku berkata jujur. Bersumpah dengan nama Allah dusta itu termasuk sumpah palsu dan itu termasuk dosa besar. Dosa besar minal kabair.
Termasuk dosa-dosa besar yang membinasakan adalah al-yaminul az-zur ataupun al-qauluz zur, yaitu perkataan dusta ataupun sumpah dusta. Namun dipandang oleh Abdullah ibnu Mas'ud bahwa sumpah palsu ini masih lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang bersumpah dengan selain nama Allah meskipun dia berkata jujur. Dia bersumpah dan perkataannya jujur tapi tidak dengan nama Allah, maka dia telah berbuat dosa besar. Apa? Sebab berbuat kesyirikan meskipun itu syirik kecil. Fayajibu 'alal muslim ayyatanabbaha lihada. Oleh karena itu bagi kita seorang muslim harus waspada. Yang sering kita dengar orang bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini sering orang mengucapkan ini, demi Allah, demi Rasulullah. Dan ini adalah perbuatan syirik yang dilarang karena bersumpah dengan selain Allah. Dan ini menggabungkan bersumpah dengan Allah dan dengan selain Allah dengan menggunakan lafaz wa. Ini sudah sebuah kesyirikan. Ditambah lagi dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini juga kesyirikan yang lainnya. Kita tidak boleh untuk ikut-ikutan perkataan. Sama juga hal yang sebenarnya tidak benar, yaitu bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quran dijadikan, dipegangi di atasnya. Ini tidak ada tuntunan. Ini sumpahnya orang ahlul kitab, orang Nasara, orang Yahudi. Kalau mereka bersumpah, kitab sucinya diletakkan di atas kepala kemudian disumpah. Kalau dalam Islam disumpah dikatakan ucapkan la ilaha demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Tapi tidak ada dengan Al-Quran. Ini hal yang juga tidak benar dan termasuk kebid'ahan dan bisa menjadikan kepada kesyirikan kecil ketika menjadikan Al-Quran sebagai dasar sumpahnya. Al-Quran kalamullah tetapi dijadikan sebagai dasar sumpahnya, maka hal ini tidak boleh. Minimal dia adalah sebuah kebid'ahan. Terlebih lagi di zaman kita atau di sebagian negeri yang kadang sumpahnya dengan sumpah pocong. Ini bukan sama sekali bukan dari Islam dan tidak ada sedikit pun sumpah pocong. Dan sumpah itu bisa dibatalkan bila sumpah itu adalah sumpah yang tidak benar. Dia bersumpah kemudian dengan sumpah yang dusta, maka dia membatalkan sumpahnya yaitu dengan kafaratul yamin, dengan kafaratnya, tebusannya. Dengan membebaskan seorang budak, yang ini tidak mungkin kan zaman sekarang, sementara ini tidak ada budak yang bisa dibebaskan, maka dengan memberi pakaian kepada 10 orang miskin, yaitu pakaian yang mencukupi untuk bisa digunakan sholat, semisal sarung ataupun baju ataupun gamis. Atau boleh pilihannya adalah dengan memberi makan kepada 10 orang miskin. Dan yang terakhir, bila itu tidak bisa dilakukan, maka berpuasa 3 hari, selama 3 hari. Yakni isyaratnya, dohirnya menunjukkan berpuasa 3 hari secara berturut-turut. Wallahu ta'ala alam. Yang terpenting bahwa menunjukkan bersumpah dengan selain nama Allah itu adalah sesuatu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengingatkan kita tentang hal ini. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Barang siapa yang mau bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Kalau ada orang yang dimintai sumpah dan dia tidak yakin dengan sesuatu yang dia lihat atau dia dengar, maka sudah nggak usah bersumpah. Wallahu ta'ala alam, tidak tahu. Jangan kemudian karena malu kemudian dia bersumpah dan sumpahnya sumpah palsu. Maka yang demikian ini adalah kekeliruan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang bersumpah dengan menggunakan nama orang tua kita, nenek moyang kita. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak moyang kalian. Ada yang mengatakan demi bapakku, demi kakekku, demi buyutku.
demi kakek buyutku 10 turunan, 10 nasab dan sebagainya. Maka yang demikian ini semuanya bukan bagian daripada syariat Islam, dan bahkan yang termasuk terlarang, dan itu adalah amalan-amalan jahiliyah yang sudah dihapuskan oleh Islam. Ini pertama. Maka kalau kita bersumpah, cukup bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi kalau bersumpah warabbil Ka'bah wallahi, atau bersumpah dengan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang tanganku, yang demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Bersumpah kepada Allah dengan bahasa isyarat tadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bersumpah demi Ka'bah, salah. Bersumpah demi Tuhan Ka'bah, bersumpah demi Rabbul Ka'bah, pemilik Ka'bah, maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu boleh. Kemudian apabila ada orang bersumpah di hadapan kita dengan nama Allah, maka wajib kita percaya. Meskipun dia dusta, wajib kita menerima. Namun dia akan menanggung akibatnya. Orang yang bersumpah dengan sumpah dusta, maka dia telah melakukan dosa besar, dan bisa jadi apa yang dia sumpahkan akan menimpa kebalikannya kepada dirinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man halafa billah falyasduq, barang siapa yang hendak bersumpah dengan nama Allah, maka hendaknya dia berkata jujur. Falyasduq, hendaknya berkata jujur, jangan berkata dusta. Wa man hulifa lahu billah, dan barang siapa ada orang yang bersumpah kepadanya dengan nama Allah, falyarda, maka hendaknya dia ridho. Udah nerima, oh ya sudah, kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah. Jangan kita mengatakan, sudah percaya kamu meskipun kamu bersumpah dengan nama Allah 1000 kali. Tidak boleh. Kenapa? Ada ancaman, wa man lam yarda falaysa minallah. Kalau dia tidak ridho orang itu disumpahi dengan nama Allah, falaysa minallah, maka dia tidak termasuk berada dalam jaminan rahmat Allah. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian dia dusta. Kalau dia dusta, maka dia yang menanggung kedustaannya. Karena Allah tidak lengah lalai dari hamba-hambanya, dan Allah pasti akan membalasi dari setiap perbuatan hamba sesuai dengan perbuatannya. Namun orang itu kemudian taubat, ya, tapi orang bertaubat bukan berarti dia tidak akan diuji oleh Allah. Kadang Allah uji setimpal dengan dosa yang telah dia lakukan, terlebih lagi bila itu berkaitan dengan yaitu kezaliman kepada saudaranya yang lain. Sampai di sini tentang bersumpah dengan selain nama Allah. Ini termasuk kesyirikan, dan ini adalah kesyirikan kecil. Yang kedua, asyirku fil alfat, kesyirikan yang sering terjadi dengan ucapan atau dengan lafaz-lafaz, yaitu yang seperti dicontohkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga tersebut dalam beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ucapan masyaallahu wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Imam Ahmad, An-Nasai, dan An-Nasai telah meriwayatkan dari Qatilah bahwa seorang Yahudi datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu orang Yahudi ini berkata, innakum tusyrikun, taquluna ma sya'allahu wa syi'ta wa taquluna wal ka'bati. Ada orang Yahudi datang kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, kalian ini suka berbuat kesyirikan. Apa maksudnya kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta? Kalian mengatakan apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Dan kalian juga mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah. Maka ini adalah kesyirikan. Maka apa? Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyakulu wa rabbil Ka'bah wa ayyakulu Masya Allah thumma syi'ta. Setelah orang Yahudi ini mengatakan seperti itu kepada Nabi, lihat,
Meskipun beliau Nabi, tidak marah, tidak kemudian menolak, justru beliau mengingatkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka hendak bersumpah, maka hendaklah mereka bersumpah dengan nama Allah. Kalau mau bersumpah menyebut Ka'bah, maka ucapkan wa rabbil Ka'bah, dan demi Tuhan pemilik Ka'bah. Dan kalau mereka hendak mengucapkan masya Allah wa syi'ta, maka mengganti wawunya dengan thumma. Masya Allahu thumma syi'ta. Apa bedanya wa dengan thumma? Kalau wa sejajar, wa sejajar. Ali dan Muhammad, mereka bareng. Ali dan Muhammad datang ke rumahku. Datangnya bareng enggak? Bareng. Karena wa. Tapi kalau dikatakan Ali datang ke rumahku, kemudian Muhammad datang ke rumahku, maka mereka datangnya bareng? Tidak. Di sini ada jeda. Siapa yang lebih dahulu yang disebut pertama? Maka demikian pula di sini memiliki kedudukan seperti diterangkan oleh para ulama, bahwa pengucapan masya Allah thumma syi'ta menunjukkan tingkatan. Yang pertama itu adalah yang tertinggi, yaitu Allah masya Allah, hanya kehendak Allah semata. Thumma syi'ta, kemudian terserah engkau. Kemudian terserah engkau. Tapi kehendak manusia itu terikat dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan apa yang kalian kehendaki tidak mungkin terjadi kecuali bila Allah berkehendak. Sehingga maknanya ketika menyebutkan masya Allah tsumma syi'ta, maknanya hanya kehendak Allah lah yang menentukan terlaksananya kehendakmu. Di sini ada jelas penisbatan, sehingga pengucapan dengan wawu menunjukkan kepada bentuk penyetaraan, dan itu adalah sebuah kesyirikan, syirkun. Fal wajib, maka yang wajib di sini ketika kita mau mengatakan masya Allah kemudian menyambutkan pada yang lain, harus menggunakan kata thumma. Kalau dalam bahasa Indonesia kemudian. Sehingga kalau ucapan kita semua kehendak Allah, dan kemudian setelah itu terserah engkau. Artinya semua kehendak Allah, atas kehendak Allah, kemudian setelah itu terserah engkau. Ini yang harus kita perhatikan di dalam pengucapan. Karena pengucapan yang seperti ini yaitu serupa juga laulallah tsumma anta. Kalau bukan karena Allah kemudian engkau. Jangan laulallah wa anta. Ini beda. Kalau laulallahu wa anta, maka ini menyekutukan Allah dengan seseorang, makhluknya. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan kamu, ini syirik. Nah, harusnya diganti kata wa-nya dengan kemudian. Kalau bukan karena Allah, pertolongan Allah, kemudian bantuanmu, maka disinilah untuk membedakan. Maka perkataan yang kadang dipandang remeh, kecil, hanya persoalan dan kemudian, itu bisa menyebabkan posisi yang sangat berbeda. Yang pertama itu adalah kesyirikan, yaitu penggunaan wa, dan yang kedua dengan tsumma itu justru menyelamatkan dari kesyirikan. Sementara kadang orang-orang liberal, mereka kadang menggampangkan persoalan-persoalan serupa ini di dalam agama dan memandangnya hal-hal yang serupa ini biasa saja. Dan ini telah diperingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yalqalaha balan yahwi biha ila nari jahannama sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada seorang hamba, ia berbicara dengan satu kalimat yang sesungguhnya ia menyebabkan kemurkaan Allah, atau kalimat yang termasuk menyebabkan kemurkaan Allah, atau Allah murka dengan kalimat itu. Allah membenci kalimat itu, namun dia mengucapkannya dan memandangnya sebagai sesuatu yang tidak ada maknanya, atau berkala layal qalaha balan, tidak dipandang besar, dianggapnya remeh.
Namun apa? Yahwi bihi ila nari jahannam sab'ina khariban. Dia masuk terjatuh ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Apa maknanya? Sampai ke kerak neraka, sampai ke dasar neraka yang terendah. Karena jauhnya jarak neraka adalah 70 tahun perjalanan batu jatuh. Maka di sini menunjukkan perkataan wawu dan tumma memiliki peranan yang besar di dalam masalah-masalah agama, seperti sumpah tadi, atau juga perkataan masya Allahu tumma syi'ta, atau laulallah tumma anta, atau tumma fulan. Kalau bukan karena Allah kemudian karena si fulan, saya tidak akan ada di sini, misalnya seperti itu. Artinya misal kita datang kepada seorang yang menceritakan, oh si fulan mana dia sekarang di sana, sungguh saya bersyukur kepada Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian pertolongan saudara kami si fulan, saya sungguh sudah tidak ada di sini. Dan di sini artinya apa? Bahwa Allah yang menentukan keberadaan saya, namun Allah menjadikan perantara keselamatan saya melalui si fulan. Kalau kita mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan, maka kita telah menyetarakan. Mungkin akan ada ahli bahasa Indonesia yang mengatakan summa, kemudian atau dan sama saja. Oke, di dalam pengertian bahasa Indonesia bisa seperti itu. Tetapi pengertian di dalam bahasa Arab yang sangat terkait dengan syariat dan akidah tidak bisa dimaknai serupa. Oh, kita kan beda peradaban, budaya Arab dengan budaya Indonesia, apalagi itu zaman dulu dengan tidak ada. Apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka itu yang diberlakukan sampai hari kiamat dan tidak ada perubahan. La tabdila li kalimatillahi. Ini dulu sudah masuk Isya. 1 menit lagi. Baik, saya rampungkan sedikit di ujung ini. Ini kita bedakan hal ini. Famasyiatul abdi tabi'atun limasyiatillahi ta'ala. Kehendak seseorang manusia atau kehendak hamba itu selalu tunduk dan mengikuti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fal abdu in kana lahu masyiyah khilafan lil jabariyah. Beda kalau Jabariyah. Faham Jabariyah, mereka berpandangan bahwa hamba tidak punya kehendak sama sekali. Semuanya ada di tangan Allah. Sebaliknya Mu'tazilah beranggapan kehendak manusia boleh berbeda dengan kehendak Allah. Dan bahkan mereka berpandangan bahwa Allah tidak memiliki kekuasaan atas diri hambanya secara mutlak. Maknanya kita bisa menentukan nasib kita. Kita kalau mau jadi orang sukses, maka kita harus bekerja keras, harus belajar, harus bekerja dan sebagainya. Dan ini mutlak, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat di dalamnya. Dan yang sering dijadikan sebagai dalil adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib seseorang, itu mereka menafsirkannya nasib seseorang sehingga mereka sendiri yang merubahnya. Pengertian ini sungguhnya adalah yakni terkait dengan keimanan yang telah Allah berikan kepada hamba, bahwa setiap yang lahir ke dunia ini telah beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia itulah berinteraksi dengan berbagai hal di kehidupannya yang kemudian itu mempengaruhi keimanannya sehingga merubah yang tadinya beriman bisa menjadi tidak beriman dengan sebab perbuatan hamba tersebut. Namun kehendak dan kekuasaannya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu terlahir di atas fitrah, yaitu di atas tauhid, di atas agama Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisanihi.
kedua orang tuanya yang kemudian berperan mewarnai pribadi anak, apakah dia akan menjadi Yahudi karena orang tuanya Yahudi, atau menjadikan anak ini menjadi Nasrani karena orang tuanya Nasrani, atau anak orang tuanya yang akan menjadikan anak ini Majusi ketika kedua orang tuanya adalah Majusi. Maka yang demikian ini kita tidak berpandangan demikian, namun yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah berada pada paham pertengahan antara Jabariyah dengan Mu'tazilah, bahwa hamba itu memiliki kehendak, namun kehendak hamba itu terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak pada hamba itu sendiri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktafi, wa insyaallah kita lanjutkan setelah selesai salat Isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.